Bismillahirrahmanirrahim. Itu panjang tuh nggak boleh. Jadi faslun nazara in qalla lam yadun. Kalau faslnya pendek boleh. Misalnya Allahul Jalilul Akbar. Nah, itu boleh. Tapi kalau panjang Allahul Ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul takbir Allahu akbar. Nah, itu enggak boleh. Li khuruji anis min takbir. Wa minha an la yahsul bainal ismil karim wa lafdhul akbar wa qafan. Nah, yang berikutnya qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Jumhur fuqaha menegaskan bahwa bismillah itu menjadi salah satu ayat dari Fatihah. Nah, yang membedakan adalah apakah bismillah itu dibaca jahar apa dibaca sir pada saat sholat jahriyah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh, perbedaan pandangan fuqahanya itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, apakah Fatihah, apakah basmalah itu masuk ayatun min ayati surat al-Fatihah, masuk bagian dari ayat dari surah Fatihah apa enggak? Nah, jumhur di dalam qiraat menyatakan iya, bagian dari Fatihah. Tapi kemudian ada perbedaan pandangan lagi. Apakah pada saat sholat jahriyah, jadi setelah disepakati mayoritas pada saat kita baca Fatihah harus baca basmalah, karena basmalah menjadi bagian dari ayat di antara ayat-ayat dalam suratul Fatihah. Nah, terus muncul perbedaan di kalangan fuqaha, apakah pada saat sholat jahriyah basmalahnya itu ikut dijaharkan apa enggak? Nah, itu aja sebenarnya. Setelah adanya kesamaan pandang bahwa pada saat kita baca Fatihah yang merupakan rukun sholat itu dengan diikuti baca basmalah. Nah, di sini qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, para ulama berbeda pandangan tadi apakah ikut jahar apa enggak. Jadi kalau kita makmum kepada orang tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin, enggak usah motel, ini enggak sah, ini enggak sah ya. Ekstrimnya begini, pada saat orang ngimamin sholat maghrib dia enggak menjaharkan bacaan, itu aja sah. Nah, kira-kira begitu. Misalnya imam sholat maghrib, kan umumnya ya baca Fatihahnya keras di rakaat pertama dan rakaat kedua. Dia nggak kerasin, ya itu tetap sah. Ya kita aja yang menyesuaikan, nggak usah motel, kira-kira begitu. Nah, bedanya kalau rukun-rukunnya nggak terlaksana secara sempurna baru kita motel, kita ngingetin atau niat infirad, niat sendiri. Tapi kalau hanya karena nggak baca basmalah dengan kenceng kemudian kita motel, ya ilmu kita berarti kan yang bermasalah, bukan imamnya yang bermasalah. Min arkanis sholat qiraatul Fatihah, di antara rukun sholat adalah membaca Fatihah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak ada sholat liman bagi orang lam yaqra yang enggak membaca bi Fatihatil kitab, membaca ummul kitab, membaca al-Fatihah. Rawahul Bukhari wa Muslim. La sholata di sini la-nya la nafi, enggak ada sholat, berarti enggak sah. Enggak sah sholatnya bagi orang yang enggak membaca Fatihah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, la tujzi'u, tidak cukup sholatun sholat la yaqra'u yang enggak membaca ar-rajulu seseorang fiha di dalam sholat bi Fatihatil kitab dengan baca Fatihah. Rawaha
Daruqutni. Ya, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Wa qala isnaduha sahih, sanadnya sahih. Wa rawaha Ibnu Hibban, demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya. Wa fi riwayat, di dalam riwayat hadis yang lain, Ummul Qur'ani iwadun an ghairiha wa laysa ghairuha minha iwadan. Induk Quran itu sebagai pengganti dari yang lain. Wa laysa ghairuha, dan tidak yang lain minha dari Quran iwadan sebagai pengganti. Maksudnya kalau dibacain Fatihah, kita rukun, kemudian sholat yang berikutnya kan disunahkan baca surah dari surah Al-Quran. Kita baca Fatihah lagi, ya boleh. Kita baca Fatihah, kemudian kedua baca Fatihah lagi. Enggak sebaliknya. Kalau yang jadi rukun adalah baca Fatihah, kita baca kulhu, enggak cukup. Kita baca kulhu, itu enggak cukup. Rawaha al-Hakim wa qala inna ala syarti syaikhaini wa rawa asy-Syafi'i bi sanadihim fi haditsil musii salatuhu annahu alaihi salatu wassalam qala fakabbir tsumma qra' bi ummil kitab. Maka takbir, setelah takbir bacalah ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Wa hadza dhahirun fi dilalatil wujub. Ini secara lahir menunjukkan kewajiban. Kalau fi asli raudhah, di dalam asli raudhah dinyatakan wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ayatun kamilatun min awalil Fatihah, merupakan ayat sempurna dari awal Fatihah bila khilaf, tanpa ada perbedaan pandangan. Hujjatul dzalika, dan hujjahnya anna alaihi salatu wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ada Al-Fatihah, menghitung surah Al-Fatihah 7 ayatin, 7 ayat, wa ada al-basmalah, dan Rasulullah menghitung basmalah ayatun minha, salah satu di antara 7 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini 7 ayat, salah satunya adalah basmalah. Wa 'azzahu al-Imam Al-Ghazali ila Al-Bukhari wa laysa dzalika fi sahihi. Dan ini disandarkan Imam Ghazali kepada Imam Bukhari, tetapi enggak ada di dalam Sahih Imam Bukhari. Na'am dzakarahu fi tarikhihi. Itu disebutkan di dalam tarikh Bukhari. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul hamd faqra'u bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha aw qala hiya ihda ayatiha, rawahu Daruqutni. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah bersabda, idza qara'tum, apabila kamu membaca alhamdulillahirabbil alamin, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, innaha, karena sesungguhnya hamdalah tadi ummul Quran, menjadi induknya Al-Quran, wa ummul kitab, dan ummul kitab, was sab'ul masani, dan merupakan as-sab'ul masani, wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha, salah satu ayat dari ummul kitab, au qala hiya ihda ayatiha, atau beliau bersabda bismillahirrahmanirrahim menjadi salah satu ayatnya. Wa qala rijaluhu kullun thiqat, periwayatnya secara keseluruhan thiqah. An Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'adda al-basmalah ayatan min al-Fatihah, rawahu Ibnu Khuzaimah. Wa qala Abu Nasr al-Muhaddib ittafaqa qurra'ul Kufah wa fuqaha'ul Madinah, seluruh ahli qiraah, ahli Quran Kufah dan fuqaha Madinah bahwa basmalah itu ayat dari ummul kitab, dari Al-Fatihah. Fa in qulta fa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna
Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu shalah bitakbir wal qiraah bilhamdillahi rabbil alamin. Fal jawab annal murad qira'at as-surah al-mulaqabah bilhamdillahi rabbil alamin. Fa in qila hadza khilafudz zahir fal jawab ta'yin dzalika jam'an bainal adillah. Kalau ada redaksi, nah ini yang menjadi perbedaan pandangan. Redaksi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW memulai sholat dengan takbir dan membaca hamdalah, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini dipahami oleh sebagian fuqaha, memulai dengan jaharnya itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Atau di sini jawabnya annal murad, pengertiannya qiraah surah al-mulaqabah bilhamdillahirabbil alamin. Surah Fatihah itu dikenal juga dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi diambil satu ayat yang menunjukkan satu surah. Nah itu pengertiannya. Jadi al-murad pengertiannya qiraatus surah, membaca surah al-mulaqabah yang dijuluki bilhamdillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Fa in qila hadza khilafuz zahir. Jika ini ada yang menyanggah khilaf zahir, fal jawabnya ta'yin dzalika, menyebutkan hal tersebut jam'an bainal al-adillah, sebagai upaya kompromi dengan dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwa basmalah itu bagian dari ayat di dalam suratul Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Terkait dengan niat tadi, tadi disampaikan bahwa niat itu bareng dengan takbir. Nah sekarang kebanyakan ini, termasuk saya juga gitu, itu niatnya sebelum takbir. Jadi waktu ini saya niat dulu, niat baru takbir. Nah itu bagaimana? Apa emang harus bareng Allahu Akbar terus langsung niat di sini, atau waktu sebelum takbirnya itu? Itu. Ya, yang pertama niat itu adalah amalul qalbi. Kemudian talaffuz bin niyah itu adalah amalul lisan, aktivitas lisan. Nah, talaffuz bin niyah bisa mengawali takbiratul ihram. Ya Allah, niat saya salat, atau usolli fardhu as-subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, posisi Allahu akbar itu kan disertai dengan kerentek kita. Itulah yang dihitung sebagai niat. Allahu akbar itu ya pada hakikatnya kita akan niat sholat saja. Kalau tadi sebelum takbir itu usolli tadi mengantarkan pikiran dan hati kita untuk masuk pada sholat. Sekalipun mana tahu kelihatannya usolli fardhu tadi, pas Allahu akbar kan pasti ikut kerentek. Nah itulah yang niatnya, kerenteknya tadi. Apa? Allahu Akbarnya itu ya pada saat atau tak boleh dalam hati. Gimana? Allahu Akbarnya itu harus jahar atau di dalam. Kalau Allahu Akbar karena dia a'malul lisan, dia harus diucapkan, nggak boleh dalam hati. Misalnya gini, pada saat begini hati kita Allahu Akbar, nggak cukup, harus Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ucapan lisan. Indikator ucapan lisan adalah telinga kita dengar, sekalipun orang sebelah kita nggak dengar. Memang harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan, saya tadi udah takbir di mana? Dalam hati. Nah, ini ilmunya anak-anak saya itu dulu. Begitu sholat cepat banget. Baca Fatihah, sudah baca dalam hati. Fatihah juga harus diucapkan. Nggak boleh kita batin atau kita pikirkan. Kan bisa kita baca dalam hati ya. Dulu
Dulu ilmu baca cepat itu baca dalam hati. Tapi ini harus diucapkan. Jadi Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun bacanya ngebut. Kalau baca ngebut itu ya nggak pakai nggak pakai wakaf, ya harus dengan cara wasol. Nggak boleh baca cepat dengan wakaf, tapi nggak berhenti nafas. Kalau wakaf itu jedanya harus nafas, tapi kalau terus berarti dia wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu satu tarikan nafas tapi dia baca wakaf, itu nggak boleh. Kalau mau jadi satu ya wasol semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dilanjut semua. Ada wasol, ada wakaf. Nah, kalau wakaf kan namanya berhenti. Kalau berhenti nggak pakai nafas itu namanya sakta. Kalau bal rona, nah itu berhenti tapi nggak pakai nafas. Itu bacaan khusus. Kalau bal rona, kalau dia wasol kalau barona, karena lam ketemu ro itu harus larut. Tapi karena di sini ada sakta, berhenti tapi berhentinya nggak pakai nafas. Kalau berona. Tapi kalau berhenti normal ya harus dengan nafas. Kalau nggak dengan nafas ya dengan wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sekalipun pelan nggak apa-apa, tapi memang harus diucapkan, nggak cukup dalam hati. Itu namanya lama-lama nanti batin sholat aja. Udah sholat, udah apa tak batin. Jadi aliran kebatinan. Nah, jadi ekstremnya ini yang melahirkan aliran kebatinan itu ya mungkin awal-awalnya begitu sholat di batin. Ada cukup ya? Silakan terakhir. Salah satu syarat sahnya sholat belum tentu bersubsista. Nah, kalau kita mampu sholatnya berbaring aja karena fisik harus kesulitan, sementara itu dia buang air di situ, buang air besar di situ, buang air di tempat itu, terus sholatnya gimana? Dia kan tidak suci dari atas dulu. Ya, ada dua kondisi ketika orang sakit. Oke, yang memungkinkan untuk bisa dibersihkan sama dengan orang yang salisul baul, orang yang sekalipun dia nggak sakit tapi punya kelainan kencing melulu di luar kontrol, kan? Ya, salisul baul. Nah, kalau dia bisa jaga dalam rentang waktu sholat itu ya harus dijaga. Tapi kalau enggak, di awal dibersihkan, pepesan. Setelah itu pada saat dia sholat kemudian spirit atau keluar itu sah. Jadi bagian dari rukhsahnya. Nah, kalau dalam posisi orang sakit kencing di situ, kalau masih memungkinkan setelah itu diperlakin. Jadi ini bawahnya kena najis. Setelah itu atasnya dikasih perlak. Kita sholat atau orang yang sakit tadi sholat di atas perlak yang bersih itu cukup. Tapi kalau nggak memungkinkan, yaitu dalam kondisi uzur sudah, dalam kondisi ada ta'asur dan juga ta'adzur, ada kesulitan. Nah, ini posisinya. Tapi harus ada ikhtiar. Sebagaimana juga orang sakit kencing di tempat itu. Ada kalanya dia cebok, ada kalanya nggak cebok. Kalau diikhtiarkan dalam posisi ikhtiar ya bisa dengan dicebokin sekalipun sholat atau sekalipun kencing di tempatnya. Jadi cukup ya. Oke, kita akhiri, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.